Kemudian berikutnya adalah hitung-hitungan untuk breeding. Di sini simulasi kami sama seperti kurban. Jadi breedingnya di sini kami memberikan gambaran untuk modal awal breeding peternak domba atau kambing yang kelas sayur, bukan nanti cross. Berbeda lagi nanti ketika cross ada dorper. Nanti mungkin ada teman-teman yang modalnya sudah besar, pengen bisnis besar, nggak apa-apa, bangun aja brand. Ketika datangin dorper atau mungkin Texel atau Merino dengan populasi besar, sehingga modalnya pun juga berbeda, jauh lebih besar, tapi nanti marginnya, marketnya jauh lebih luas. Tapi di sini saya akan memberi gambaran untuk breeding kelas pemula. Ini pengalaman kami untuk katakanlah seperti tadi, kita akan membuat kandang yang kapasitas 10 ekor untuk kurban, untuk pejantan. Nah ini jauh lebih besar untuk breeding ini. Ini saya biasa di kandang pertama. Ini yang tadi 1 juta untuk fattening, sama 1 juta untuk breeding. Ini cukup untuk 5 ekor. 5 ekor, nanti bibitnya juga terserah teman-teman mau mengawali di angka berapa bulan. Misalnya ini Pak, kita beli di bibit-bibit 5 bulan. Bibit 5 bulan atau mungkin 7 bulan, sehingga kita di harga 600.000 per ekor. Ini untuk yang betina muda berarti. Berarti kita butuh masa untuk membesarkan. Kalau kita misalnya mengawali di angka 800.000, berarti ini sebentar lagi udah siap kawin. Oke, kita akan coba di angka 800.000. Dengan 5 ekor, dengan modal awal 800.000, kita akan kedua adalah pakan. Oh ini tadi sekalian bibit, berarti bibit sudah, kemudian pakan. Bedanya, pakan yang dibutuhkan untuk breeding, dia cenderung lebih murah. Kenapa? Karena masanya panjang, sehingga kalau kita kasih pakan yang mahal, kemudian nanti akan loss lebih besar di konsumsi pakan. Tapi masa waktunya lebih panjang. Kenapa? Karena dia butuh untuk mengawinkan katakanlah 1 bulan, sampai 2 bulan mungkin, kemudian masa hamil 5 bulan lebih. Nah, ini kita ambil angka per hari, kita angka 2.000, sehingga per bulan katakanlah 60.000 per bulan. Berapa sih Mas idealnya nanti untuk mendapatkan anakan? Di sini kita biasa menghitung dengan angka 8 bulan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang 1 tahun beranak 2 kali, mungkin bisa jadi dari suppliernya sudah hamil, atau mungkin belinya juga sudah hamil. Oke, jadi ini 60.000 untuk per bulan. Di sini mungkin saya akan gambarkan 10 bulan. Sekali lagi teman-teman, ini hanya simulasi, tapi insya Allah real data. Makanya nanti buat pertimbangan teman-teman. Ini kelas breeding domba atau kambing sayur, yang kambing pasaran gitu kan. 10 bulan, kita ambil 10 bulan. Sehingga biaya yang dibutuhkan adalah untuk 5 ekor ada 300.000 per ekor dikali 10 bulan. Berarti 3 juta. Kemudian bibit yang tadi yang dibutuhkan adalah 4 juta. Karena ini breeding, sehingga bibitnya nanti tidak perlu dihitung untuk HPP-nya. Nanti akan kita untuk pendapatan, jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan, pakan yang dikeluarkan, berapa sih anak yang bisa dijual, sehingga dari anakan ini kita kurangi dari pengeluaran pakan. 4 juta ini untuk 5 ekor, kemudian pakan 300.000 per bulan untuk 5 ekor dikali 10 bulan. Kemudian estimasi penjualannya gimana Mas? Inilah perbedaannya. Jadi sebelum saya melanjutkan nanti, karena ini breeding sayur, kalau teman-teman mau mengarah ke breeding, saya sarankan untuk mengambil ke domba atau kambing yang memang spesifikasi untuk cross. Misalnya nanti pejantannya yang super, kemudian betinanya juga yang bagus, arahnya jelas, breeding sekalian milking, susu, atau mungkin breeding cross dorper, cross merino, sehingga nanti ketika lahir anakan, ini hasilnya akan maksimal, karena nanti pendapatan ini ditentukan oleh anak. Ini simulasinya jadi tadi, kita kembali ke breeding yang kelas sayur, 5 ekor. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk kehamilan? Sekitar 5 bulan. Berapa sih waktu yang untuk
mengawinkan katakanlah 1 sampai 2 bulan. Kemudian dari 5 ekor nanti menghasilkan berapa sih jumlahnya, apa sih jantan atau betina, inilah yang membedakan. Nanti simulasinya ketika kebetulan lahirnya jantan-jantan 2 ekor, nah gitu. Rata-rata kita ambil rataan karena ada 1, ada 2, ada 3, dan itu pun nanti juga belum tentu 1 semua, belum tentu 2 semua, belum tentu 3 semua. Di sini kami simulasi mudahnya saja, kita ambil 1 ekor betina induk lahir 2 ekor. Sehingga ketika lahir 2 ekor dan semuanya jantan, 5 ekor, 10 ekor ya. Mohon maaf. 10 ekor jantan. Ini mas simulasi kita dalam waktu 10 bulan kita dapat 10 ekor anak jantan. Nah ini insya Allah luar biasa. Nanti penjualannya masa 3 bulan berikutnya, gitu kan. Dengan harganya berapa mas? Kalau jantan luar biasa, apalagi hari ini jantan bisa jual 1 jutaan, katakanlah 800 ribuan, minimal lah 700 ribu gitu. Minimal 700 ribu, sehingga kita bisa menjual 7 juta 10 bulan, kita bisa menjual 10 juta dikurangi pakan 3 juta gitu kan, sehingga marginnya masih 4 juta, dan kita masih punya induk aktif. Dan ini dari 10 ekor jantan ini kalau mau bertahan sampai kurban, marginnya akan luar biasa. Ini hitungan manisnya. Tapi jangan salah, ketika nanti keluarnya kebetulan buruknya 5 ekor induk dengan lahir per ekornya 1 betina, nah sehingga hasilnya cuma 5 ekor betina. Harga jualnya berapa mas? Bisa jadi ini nanti 3 bulan berikutnya hanya laku di angka 300 ribu per ekor, atau mungkin ya enggak lah, kalau 300 minimal lah 500 ribu. Berapa sih mas yang kita hasilkan dengan 5 ekor induk 10 bulan? Nah mohon maaf, jadi seperti ini. Pakan yang sudah kita keluarkan 3 juta, sedangkan kita penjualan cuma di angka 2.500.000. Tapi insya Allah teman-teman, asal kita ikhtiar, berdoa, kita berusaha. Kenapa saya memberikan gambaran pahitnya? Karena bisa jadi ketika memang benar-benar keberuntungan belum di kita, bisa jadi seperti ini. Tapi insya Allah asal kita niatnya belajar dengan baik, berdoa, belajar sungguh-sungguh, nanti bahkan ada simulasi bagaimana Pak trik mengawinkan supaya anaknya keluar jantan. Ada itu teman-teman. Wallahu alam, insya Allah tapi bisa dipelajari. Dan kita juga nanti kita bisa berusaha bagaimana nanti masa mengawinkan lebih pendek, kemudian bagaimana cara pakan untuk breeding. Misalnya ini karena kita breeding, ini kita bikin pakan yang semurahnya Pak, jangan salah, tapi murah boleh tapi asal berkualitas, sehingga kita hanya cukup katakanlah 1.000 Pak per hari, kita punya limbah ampas tahu atau mungkin kita punya hijauan banyak Pak gitu. Ini sedikit dari kami hitung-hitungan breeding yang insya Allah bisa memotivasi, memacu teman-teman yang mau memulai berternak. Sekali lagi ini bukan untuk skala industri, skala besar. Boleh nanti mungkin bisa dilihat atau diikuti konten kami. Insya Allah kami juga akan membedah bagaimana sih dengan bukan dari segi berapa jumlah ekornya, tapi dari modalnya. Kita punya modal nih Pak 100 juta, 200 juta. Yang penting diukur, kita mempunyai target, arah, sehingga kita bisa benar-benar menghitung berapa keuntungan yang akan bisa kita dapatkan. Meskipun kembali lagi nanti kepada kemampuan kita, dari keberkahannya itu nanti yang akan menentukan.